Haleluya. Saudara, hari ini tema khotbah saya berbicara tentang investasi kerajaan sorga. Wah, investasi kerajaan sorga. Saudara jangan berpikir yang macam-macam dulu ya. Saya di sini lagi nggak ngebahas uang, saya nggak ngebahas sesuatu yang saudara hari-hari ini mungkin sedang heboh. Tapi saya membahas secara apa sih investment yang benar yang mau dikatakan oleh firman Tuhan. Ya, firman Tuhan itu adalah firman yang hidup, saudara. Jadi Alkitab, firman Tuhan itu sesuatu yang praktikal. Ya, firman Tuhan itu bukan cuma sekedar buku, bukan cuma sekedar bacaan, tapi ini adalah pedoman hidup manusia dari zaman ke zaman. Maka dari awal, pertengahan hingga akhir, semuanya itu adalah firman Tuhan. Ya, kalau saudara baca firman Tuhan, kalau saudara baca Alkitab, maka saudara hidupmu pasti akan selalu beruntung. Hidupmu pasti akan selalu diberkati. Kenapa? Karena engkau diberikan hikmat dari Tuhan. Kau dikasih wisdom. Nah, kalau orang udah punya wisdom, ya, Alkitab berkata bahwa Tuhan menciptakan dunia ini salah satunya dengan apa? Wisdom. Ya, itu di Perjanjian Lama. Nah, sekarang saya akan berbicara tentang investment kerajaan sorga. Nah, saudara, saya tahu bahwa investment itu punya arti yaitu menaruh sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang lebih. Ya, dilakukan dengan tujuan pelipat gandaan. Tapi investment bukan cuma hanya berbicara tentang uang, saudara. Investment juga berbicara tentang investasi, itu juga berbicara tentang adanya waktu, investasi tenaga, ya, investasi pada orang-orang, kepercayaan. Ya, jadi kalau misalkan saudara hari ini ibadah Bonerges, ya mungkin ada yang udah pacaran gitu ya. Saudara, ketika saudara memulai hubungan dengan pacar saudara, saudara mulai investasi, ajak nonton, saudara mulai investasi, buang waktumu yang harusnya engkau bisa pakai buat dirimu sendiri, engkau sekarang jadi punya waktu sama orang yang kamu kasihi, kamu jalan-jalan, ya kan, terus saudara investasi energi dan hati saudara ketika saudara lagi berantem misalkan, ya, dan saudara punya investment dengan harapan saudara mau serius sama dia dan akhirnya saudara menuju ke yang namanya pernikahan. Nah, investasi juga berbicara tentang bagaimana saudara menaruh apa yang saudara harapkan misalkan pada seseorang misalkan. Ya, saudara menaruh kepercayaan pada orang-orang tertentu karena saudara punya harapan bahwa suatu saat orang-orang ini bisa menjadi orang-orang kepercayaan saudara dan orang-orang ini adalah orang-orang yang mendukung saudara ke depannya. Jadi investment bukan hanya ngomongin tentang uang, tetapi berbicara tentang apa yang kamu taruh untuk kamu punya ekspektasi untuk kamu suatu saat memiliki hal yang berlipat ganda dari apa yang sudah kamu taruh. Nah, Alkitab berbicara tentang investment, ya. Poin yang pertama, saya akan bahas 3 poin di sini. Poin yang pertama, investasi menurut kerajaan sorga. Apa sih itu investment menurut kerajaan sorga? Yang pertama adalah berani untuk melepas. Ya, kita akan baca dari Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-16 sampai ke-18, saudara. Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-16 sampai ke-18, saya akan bacakan untuk saudara. Dikatakan demikian. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Ya. Lalu menyembunyikan uang tuannya. Nah, saudara, di dalam terjemahan New Living Translation, Matius 25 ayat 7 berkata, began immediately to invest. Dalam terjemahan NLT-nya atau New Living Translation ya berkatakan, began immediately to invest. Jadi saudara, kedua hamba itu yang tadi pertama ada yang segera berani untuk melepaskan talenta mereka. Mereka dititipin sama tuannya 2 talenta, lalu mereka invest, mereka taruh untuk diproses, untuk dikerjakan, untuk bisa menghasilkan another 2 talenta. Ada yang taruh 5 talenta untuk menghasilkan another 5 talenta, saudara. Ya, tapi ada yang malas, ada yang nggak ngapa-ngapain, dan akhirnya dia menyembunyikan apa yang sudah dititipkan oleh tuannya. Nah, untuk
Orang Kristen, saudara, ada banyak orang yang berharap itu dapat berkat yang besar, tapi mereka nggak mau melepaskan apa yang ada pada mereka. Mereka nggak mau mengerjakan apa yang udah Tuhan kasih kepada mereka. Ya, saudara, saya mau kasih tahu satu hal. Salah satu modal yang udah Tuhan kasih dalam hidup saudara adalah ketika saudara masih bisa hidup. Itu adalah modal saudara. Saudara jangan ngomong hari ini, Pak saya nggak punya ini, Pak saya nggak punya itu, Pak saya nggak punya ini. Sorry saudara ya. Tapi ketika saudara masih bisa bernafas, selama itu pula Tuhan masih kasih talenta atau Tuhan masih kasih kesempatan sama saudara untuk melakukan banyak hal yang besar. Terkadang saudara, mohon maaf sebelumnya, mohon maaf. Ada banyak orang-orang yang mungkin tidak seberuntung kita, tapi justru melakukan effort di dalam hidupnya jauh lebih dahsyat daripada kita. Ada banyak orang yang, mohon maaf saudara, mohon maaf, kadang mungkin dilahirkan dengan tidak kelengkapan badan, tapi mereka malah bisa berkarya lebih dari orang yang badannya komplit waktu lahir. Ini berbicara tentang apa? Ini bukan berbicara tentang apa yang saudara rasa, saudara miliki, tapi apa yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup saudara. Dan saudara harus berani melepas. Berarti artinya apa? Saudara-saudari semuanya berani untuk mengerjakan segala sesuatu dengan apa yang ada padamu dengan ucapan syukur. Nah, hal-hal ini saudara tentu berbicara tentang proses. Ya, berbicara tentang proses. Nah, banyak orang zaman sekarang itu benci sama proses. Semua orang pengen instan hari-hari ini. Semua orang pengen sukses, suksesnya instan. Semua orang pengen berhasilnya pengen instan. Tapi saya kasih tahu sama saudara, Tuhan adalah Tuhan di atas segala proses. Dia bukan Tuhan yang instan. Bahkan Yesus menjadi juru selamat, dia harus diproses. Apa prosesnya? Dia tinggalkan kerajaan sorga, dia turun ke bumi, dia lahir, dia bar mitzvah, dia sekolah, dia pelayanan, dia mati di atas kayu salib, dia bangkit. Bahkan sampai sekarang prosesnya dia tetap masih kerjakan, yaitu apa? Dia bangun banyak gereja-gereja sampai detik ini, sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu adalah proses dari Yesus sebagai juru selamat. Ada amin? So kalau Tuhan aja diproses, kalau Yesus aja diproses, kita nih yang gak ada sekuku-kukunya sama Yesus, mosok kita gak mau diproses? Kenapa saudara? Proses berbicara tentang bagaimana saudara melihat segala sesuatu dengan kacamatanya Tuhan dan bukan dengan kacamatanya saudara. Dan ini yang berbicara tentang invest. Ada proses. Ya. Saudara jangan mencari segala jalan dengan cara-cara instan dan akhirnya yang saudara terima hilangnya pun instan saudara. Ada amin. Ya. Jadi kalau saudara lihat, ya, talenta tadi berbicara tentang apa? Berbicara tentang bagaimana dia mau melepas hati yang berani untuk mengerjakan apa yang udah Tuhan kasih. Melepas juga berbicara tentang apa saudara? Ya, mengucap syukur dan mau memberi. Ada banyak orang Kristen hari-hari ini, Pak, untuk kebutuhan sehari-hari aja saya kurang, Pak. Ngapain saya masih mau memberi sama orang yang membutuhkan? Ngapain saya masih bisa ngasih persembahan? Ngapain saya masih bisa ngasih orang yang minta tolong sama saya? Segala sesuatu sepertinya kurang. Segala sesuatu sepertinya gak cukup. Ya. Padahal, saudara, kalau kita ngomong investasi, kita ngomong tentang long term saudara. Kita ngomong tentang jangka panjang. Ya, berani melepas seperti yang dilakukan oleh hamba-hamba tadi. Mereka berani melepas. Ya, talenta yang udah di tangan mereka nggak keep. Mereka berani melepas. Mereka berani mengerjakannya. Mereka berani menaruh keluar dari dirinya. Dan ini berbicara tentang apa? Kalau saya kasih perumpamaan seperti ini saudara. Kalau saudara pernah tahu buah apel saudara. Kita dapat menghitung jumlah biji apel yang ada dalam sebuah apel saudara. Tapi kita nggak pernah bisa menghitung berapa banyak apel yang terdapat di dalam sebuah biji apel. Apa maksudnya? Saudara, sebuah apel ketika kita potong apel tersebut dan ada bijinya, kita lihat bijinya ada berapa. Tapi biji apel ini saudara ketika ditanam dia bisa menghasilkan banyak pohon apel.
Dan pohon apel tersebut menghasilkan banyak lagi buah apel. Dan buah apel tersebut banyak lagi menghasilkan banyak biji apel. Dan biji apel tersebut banyak lagi menghasilkan banyak lagi pohon apel. Ini berbicara tentang apa? Long term investment. Ya. Ketika saudara melakukan segala sesuatu, saudara harus berpikir long term. Ketika saudara punya hati yang memberi, ketika saudara berani untuk bekerja dengan kesabaran, saudara berani untuk yaitu mengambil tindakan untuk mau diproses sama Tuhan, saudara akan mendapatkan long term result. Jangka panjang dan semuanya settle, saudara. Semuanya stabil. Ya. Makanya sangat mengherankan apabila orang Kristen selalu merasa kekurangan, saudara. Karena sesungguhnya orang Kristen adalah orang yang sangat-sangat diberikan kelebihan. Sebab kenapa? Orang Kristen sudah diberikan yang terbaik dari kerajaan sorga, Yesus Kristus namanya. Nah, ketika saudara punya Yesus dalam diri saudara, saudara sanggup melakukan segala perkara. Gitu. Maka hari-hari ini saudara, jadi orang Kristen jangan jadi orang yang pelit. Tapi jadi orang yang mau punya hati yang mau memberi. Amsal 11 ayat 24 berkata demikian. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Ya. Ada banyak orang gak tahu tentang ini. Mereka pikir memperkaya diri sendiri itu tujuan hidup. Padahal mereka lupa segala kekayaan yang dikasih sama Tuhan kepada kita itu supaya kita bisa menjadi sumber berkat bagi banyak orang. Kita diberkati untuk memberkati. Ada satu kejadian saudara, ini kesaksian real. Saya kenal ada seseorang, dia dari Sri Lanka saudara. Sri Lanka ini adalah sebuah negara kecil. Ya, orang mungkin kadang-kadang susah membedakan. Ya, orang suka lupa membedakan Sri Lanka ini beda dengan India. Sri Lanka ada satu daerah pulau kecil di bawah gitu. Dengan ibu kotanya kalau nggak salah Colombo, saudara. Ya, orang Sri Lanka ini, seorang pemuda ini, dia baru bertobat gitu ya. Tapi dari muda dia punya hati itu suka memberi, saudara. Dia menginvestkan apa yang dia punya itu untuk membantu orang lain. Satu kali di Sri Lanka itu banyak orang-orang, anak-anak kecil busung lapar, saudara. Yang susah makan, jangankan sekolah, makan aja susah. Nah, pemuda ini dia terus selalu dengan keterbatasan yang dia miliki, dia seorang buruh saudara, dengan keterbatasan yang dia miliki, dia berbagi kepada anak-anak miskin, anak-anak yang tidak mampu, anak-anak yang orang tuanya bahkan juga nggak punya kerjaan di sana. Lalu singkat cerita, pemuda ini dia jago bikin kue saudara, dia kerja, dia bikin kue, ya kan, dan prinsip yang dia lakukan adalah berapapun penghasilan yang dia miliki, dia akan selalu saudara, untuk menyediakan bagian tertentu untuk mempersembahkannya kepada Tuhan lewat dengan membantu orang lain kayak, bersedekah kayak, atau ya saat itu dia belum tahu saudara, dia belum mengenal Yesus, tapi dia melakukan prinsip yang demikian. Sampai sekarang akhirnya dia sudah kenal Yesus. Nah, singkat cerita saudara, Bapak ini jago bikin kue. Mungkin dia nggak mikir saudara bahwa Tuhan itu melihat setiap apa yang udah dia lakukan. Dia cuma punya hati satu, dia bilang, dia kesaksian sama saya. Dia nggak cerita ini ke banyak orang, karena dia cerita ini ke saya. Karena kebetulan kami ketemu di tempat olahraga, dan tempat olahraganya milik beliau, dan beliau tahu saya pendeta, jadi beliau mau share sama saya. Karena beliau sangat ya kasih mula-mula gitu loh saudara. Jadi sangat senang dengan yang namanya pelayan Tuhan, hamba Tuhan, rumah Tuhan, semua yang berbau Kristus dia suka. Nah, singkat cerita, dia kesaksian bahwa dia habis bikin kue itu, terus dia akhirnya sedikit demi sedikit dia dapat kesempatan, dia ketemu sama seorang investor yang mempercayakan kepada dia untuk dia buka tempat. Dia buka tempat saudara, berhasil. Tempat kuenya mulai buka di Senopati, mulai buka di beberapa tempat, sampai akhirnya dari satu cabang sekarang udah cepet lebih saudara, atau 100 lebih. Bayangkan.
Nah, dia ketemu sama sebuah private equity. Dan setelah divaluasi, saudara, divaluasi, ya, nilainya begitu fantastis, saudara. Ya, saya nggak enak kalau sebut angka, tapi nilainya fantastis, saudara. Udah bukan M, tapi depannya udah Tango, saudara. Dan setelah itu, dia jadi punya banyak anak usaha, banyak usaha. Dan dia cuma share sama saya satu hal. Pak Jonathan, saya dari seorang buruh, bisa pegang uang, huruf depannya T, bukan lagi M, itu karena modalnya satu, Pak. Saya kenal Yesus, dan saya dari muda, saya berapapun penghasilan saya selalu gak pernah mau tujuannya memperkaya diri, tapi berapapun berkat yang saya punya, yang saya merasa cukup, saya pakai di kecukupan, ada buat saving, ada buat tabungan, dan saya akan sediakan untuk bantu orang lain. Saya selalu minta sama Tuhan, jangan dikasih hati cinta uang, tapi cinta Tuhan. Karena kalau kita cinta Tuhan, berapapun uang yang kita miliki, kita akan lakukan apa yang Tuhan mau. Dan Tuhan mau apa? Kita jadi berkat bagi banyak orang. Karena Alkitab berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Lah kalau hartamu kamu taruh itu dalam uang, maka hatimu pada uang. Tapi kalau hartamu itu pada Yesus, berapapun kekayaanmu, kamu tahu hatimu ada pada Kristus. Sehingga kamu akan melakukan apa yang Kristus akan lakukan. Dia jadi pengusaha yang sangat besar sekarang, saudara. Luar biasa. Sampai akhirnya dia bikin banyak sekali business unit. Dan ternyata bertambahnya bisnisnya dia, bukan menjadikan dia berhenti di situ saja. Rupanya, saudara, sudah lebih dari 200 kepala keluarga di Sri Lanka. Dia tetap bantu, saudara. Bahkan bukan cuma anak-anaknya, bapaknya, ibunya, Kak. Jadi kepala keluarga, artinya satu keluarga, semua dia jamin. Sekarang ada ratusan keluarga dia jamin, saudara. Bayangkan. Dan dia bilang apa? The more blessings I got. Semakin banyak berkat yang kuterima. The more I bless people. Semakin banyak aku memberkati orang lain. Itu prinsip yang mau Tuhan kasih tahu sama kita. Bukan kita banyak duit terus kita flexing. Menunjukkan orang bahwa ini lo gue, ini lo gue. Kamu mencuri kemuliaan Tuhan. Kita itu sukses, kita itu berhasil bukan untuk mencuri kemuliaan Tuhan, tapi untuk memuliakan Tuhan. Bagi Tuhan, kamu tetaplah miskin ketika kamu punya hati yang ingin memperkaya diri sendiri dan gak mau jadi berkat bagi orang lain. Bagi Tuhan, nol besar, kita punya banyak harta, punya banyak uang, tapi kita gak jadi berkat bagi orang lain. Tapi Tuhan sangat menghargai, sekalipun kamu gak punya uang, tapi kamu punya hati ingin memberkati. Kita pernah membahas hal demikian. Ada seorang kaya yang memberikan persembahan dari kelebihannya, dan ada seorang janda yang memberikan dari kekurangannya. Dan Tuhan melihat bahwa si janda yang memberikan dari kekurangannya itu adalah persembahan yang harum. Maka saudara, ya, hari ini saudara jangan jadi orang yang, mohon maaf, mindsetnya duniawi. Ya. Jangan jadi orang yang mindsetnya, cari kekayaan hanya untuk showing off. Hanya untuk show off. Apalagi saudara mau mencari kekayaan dengan cara yang instan demi show off. Jangan. Tapi jadilah orang yang mau berhasil, mau sukses dengan diproses sama Tuhan dan menjadi perpanjangan tangannya Tuhan untuk memberkati banyak orang. Nah, saudara menjadi berkat bagi keluargamu, ya, bagi orang sekitarmu, ya, bagi semua yang membutuhkan. Ya, selama saudara menjadi orang yang dipercaya sama Tuhan untuk diberikan berkat, selama itu juga saudara menjadi berkat. Nah, itu kesuksesan yang sesungguhnya. Berani melepas. Semakin banyak saudara berani, maka semakin banyak Tuhan mempercayakan pada saudara. Ada amin? Amin. Ya. Jadi itu. Makanya Lukas 6 ayat 38 berkata apa? Berilah dan kamu akan diberi. Ya. Berilah dan kamu akan
diberi. Jadi firman ini berbicara tentang prinsip investasi. Ya, kita menambahkan dengan jalan menabung, tapi kita melipat gandakan dengan melakukan investasi. Tapi memberi atau melepas itu juga bukan asal-asalan, tapi harus dengan tujuan. Nah, ini poin yang kedua nih. Ya, melepas dengan tujuan. Ya, tadi kita belajar bahwa investasi adalah penanaman uang atau modal dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari usaha tersebut. Nah, saudara, banyak perusahaan berani bagi-bagi produk mereka yang terbaru dengan gratis atau bahkan promosi misalkan ya. Dan perbuatan ini disebut melepaskan dengan tujuan. Tujuannya agar produk mereka bisa tertanam di hati para konsumen dan konsumen bisa terbiasa dengan produk mereka. Ya, ini cara marketing misalkan gitu kan. Tapi apakah akan ada resiko? Bagaimana kalau gagal? Yang namanya usaha, yang namanya pekerjaan pasti selalu akan ada resiko. Ya, disinilah iman dan perkenanan Tuhan berperan dalam apa yang saudara lepaskan tadi. Nah, kita baca dari Ibrani 11 ayat yang ke-6, apa yang dikatakan di sana. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya. Jadi saudara, ternyata berbicara tentang apapun yang kamu kerjakan, apapun yang kamu invest, apapun yang kamu telah lakukan, kamu harus pakai tujuan. Dan salah satunya untuk membuat itu berhasil adalah kamu harus punya iman. Ya. Sekarang banyak anak-anak muda yang kadang-kadang kehilangan iman karena ketika mengerjakan sesuatu, belum menghasilkan sesuatu, baru bentar doang udah mundur, udah give up. Mohon maaf saudara. Kita nih yang namanya anak-anak Tuhan, itu gak boleh ada kata menyerah. Karena Tuhan gak pernah menyerah sama kita. Ya. Yang namanya diproses, gak selamanya itu enak. Proses itu, yang namanya proses itu pasti ada tangis, ada tawa, ada susah, tapi ada jalan keluar. Ada happiness, tapi terkadang ada sadness. Tapi itu semua sequence. Itu semua cuman jalan untuk menghasilkan sesuatu yang Tuhan mau bentuk dalam hidup saudara dan saya. Ya. Maka saudara hari-hari ini, ketika saudara melakukan segala sesuatu, ya, saudara harus paham, bahkan proyek yang besar sekalipun dimulai dengan iman yang kecil. Ya. Pekerjaan yang besar nggak akan berhasil tanpa dimulai dengan pekerjaan yang kecil. Maka untuk saudara punya iman besar, saudara harus melatih dengan iman yang kecil. Dan dengan iman kecil itu, saudara memulai pekerjaan kecil, dan semakin saat iman saudara naik, saudara dipercayakan pekerjaan besar. Jadi saudara harus step by step. Saya percaya anak-anak muda hari-hari ini, jangan pernah punya pikiran bahwa apa-apa pengennya jalan pintas. Wah, saya bisa berhasil. Misalkan tanpa sekolah. Misalkan, Pak itu banyak Pak orang-orang sukses Pak. Ya, Bill Gates aja Pak di drop out Pak. Tapi jadi Bill Gates, saudara, dia di drop outnya dari Harvard, lu dari mana? Ya kan? Dan dia di drop out kenapa? Alasannya. Dan saudara harus tahu orang tuanya tuh apa, siapa. Udah punya modal atau belum? Saudara, banyak kadang-kadang anak-anak muda cuma dengar info setengah-setengah. Akhirnya apa? Salah dalam menerima informasi tersebut. Dan akhirnya apa? Salah dalam memilih langkah. Karena apa? Kekurangan baca sesuatu, dengar sesuatu, nggak komplit. Nah, ini bahayanya kalau anak-anak muda nggak komplit dengar sesuatu. Kadang-kadang ngelihat di Instagram, ngelihat di YouTube, wah ini bisa kaya cepet nih, ini bisa sukses cepet nih, caranya begini nih, caranya begitu, wah ini gampang ya, gak perlu kerja keras ya, gak perlu diproses ya, begini. Saudara lihat hasilnya. Apa ternyata yang dilakukan di balik itu? Apakah itu untuk kemuliaan Tuhan? Apakah itu benar cara Tuhan? Enggak. Tapi saudara lihat, kalau caranya Tuhan itu beda. Kenapa? Karena Tuhan itu semata-mata
Gak cuma pengen kita sukses secara apa yang kelihatan, tapi sukses dalam. Hatinya jos, spiritnya jos, mentalnya jos, tubuh, jiwa, dan rohnya jos. Baru Tuhan kasih lihat hasilnya. Jadi jangan tergiur dengan apa yang namanya sesuatu hal yang instan tanpa kamu harus berinvest. Kamu harus invest dalam segala sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang lebih. Invest dengan salah satunya apa? Sekolah yang benar. Belajar yang benar. Itu investasi yang terbaik yang bisa kamu lakukan sekarang. Ya. Kuliah yang benar. Selesaikan kalau bisa cepat. Selesaikan sampai gak perlu ngulang-ngulang lagi, bayar SKS lagi. Ngapain? Buang-buang waktu. Gak usah remedial lagi, gak usah ngulang-ngulang. Kalau kamu bisa punya kesempatan tanpa kamu harus ngulang, kamu bisa kerjain yang benar. Ngapain buang duit, buang waktu? Belajar yang benar. Itu investasi yang benar. Kenapa? Karena Tuhan akan kasih kamu yang namanya wisdom, kebijaksanaan, dan pengetahuan. Dan dengan itu semua kamu dapat menang atas segala perkara dari Tuhan. Jangan mau cuma jalan pintas. Ya. Sekolah yang benar. Belajar. Apalagi kalau kamu udah dikasih kesempatan ada orang tua yang sudah bisa bayarin uang kamu sekolah. Sementara banyak anak-anak di luar sana yang pengen sekolah dan mampu otaknya tapi orang tuanya nggak mampu. Tapi ada banyak anak-anak muda yang orang tuanya mampu tapi dianya seenaknya dalam fasilitas yang udah dikasih. Nah ini orang-orang yang gak berhikmat, ini orang-orang yang seperti hamba yang tadi, dikasih sama tuannya talenta tapi didiemin sama dia. Dan akhirnya apa? Gak berkenan di hadapan tuannya. Nah kita kalau udah dikasih sama Tuhan, bisa kesempatan untuk belajar, untuk sekolah, ya, untuk menjadi anak Tuhan yang baik dan benar, ya kita lakukan itu. Supaya nanti ke depan, zaman makin penuh tantangan, saudara jangan nyalahin zaman, saudara jangan nyalahin setan. Wah ini hidup begini, wah ini tantangan akhir zaman nih, begini. Tuhan gak mungkin kasih zaman tanpa kasih persiapan sama anak-anaknya. Tapi anak-anaknya yang tidak mempersiapkan diri, nah itu yang dapat kesulitan. Jadi jangan salahin zaman mah bakal jalan terus, waktu bakal jalan terus, waktu gak bakal mundur. Waktu akan maju terus. Tapi kesiapan dirimu itu yang harus kamu kejar. Minta sama Tuhan. Ya, untuk kamu tahu bagaimana cara kamu bisa melakukan yang terbaik dengan iman. Ingat, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tapi iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kalau kamu punya iman, anak-anak muda, ya, mau hidupnya diberkati, tapi kamu justru nggak melakukan apa yang terbaik yang bisa kamu lakukan, apa yang udah Tuhan kasih kesempatan sama kamu, berarti kamu menyia-nyiakan iman, dan tanpa iman itu orang nggak berkenan di hadapan Allah. Gitu. Ada amin saudaraku? Yes. Ini praktikal kok. Alkitab tuh praktikal. Ini bukan ngawang-ngawang gitu loh. Ya, sama dalam bekerja juga begitu, dalam berbisnis juga dalam begitu. Lakukan dengan iman. Ya, kita kadang-kadang usaha, kita tahu kadang-kadang ya nggak selamanya usaha itu begini. Mungkin ada sedikit tapi ada momennya kita naik lagi. Nggak apa-apa, nikmati, enjoy, nggak usah bersungut-sungut. Saudara, saya pernah mengalami di mana benar-benar tapi Tuhan angkat lagi. Tapi ada turun lagi, nggak apa-apa, enjoy aja. Pusing nggak? Pusing, kan manusia normal nggak apa-apa. Tapi saya anggap itu apa? Ya sebagai proses dari Tuhan aja. Kadang-kadang malah orang tua saya yang lebih panik, Juk. Kamu gini, saya bilang udah pas santai aja, udah mah santai aja. Kok santai sih? Kamu lagi ngalamin tantangan ini? Udah, ini namanya siklus hidup. Tuhan lagi mau ngajarin saya sesuatu. Saya harus cari tahu apa yang Tuhan mau ngajarin di sini. Saya pelajarin.
Saya pelajarin. Hidup itu adalah belajar. Dalam segala hal. Jangan kamu anggap hal-hal yang buruk hanya sebagai, wah ini penghukuman. Wah ini karena setan. Wah ini karena Tuhan benci saya. Wah betul kalau kamu menghadapi hal-hal yang tidak baik, kamu harus berarti mikir ulang. Wah berarti gue ada salah, berarti aku harus tobat. Iya benar. Tapi kamu juga harus belajar. Belajar dari kesalahan itu. Ada yang mau dikasih, Tuhan mau kasih message. Kenapa? Karena Tuhan tuh taruh investasi sama kita. Loh Pak, Tuhan invest apa Pak sama kita? Dia invest tubuh darahnya kok. Dia invest dirinya di atas kayu salib supaya kita jadi warga sorga. Itu investasi paling mahal yang udah Tuhan kasih buat kita. Nah kalau dia udah invest itu, dia udah kasih kebenaran itu, anugerah itu, kasih karunia itu, kemurahan itu, lewat tubuh dan darah di atas kayu salib, kok kita menyia-nyiakan apa yang sudah Tuhan kasih? Maka investasi termahal yang udah dilakukan oleh Tuhan adalah mati di atas kayu salib dan kebangkitannya. Maka kita harus pahami, oh Tuhan udah invest, gua nggak boleh nyerah. Masalah hidup, hajar beleh. Masuk terus, hajar terus bersama Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Kristus yang memberikan aku kekuatan. Mengalami capek, mengalami lelah, mengalami batin, marilah datang kepadaku yang letih lesu dan beban berat. Aku memberikan kelegaan. Berarti harus dekat lagi sama Tuhan. Ya kan? Begitu aja. Ya, hidup itu simple saudara. Kadang-kadang kita yang bikin jadi complicated. Nah maka, ya. Saudara, yang terakhir, poin yang ketiga adalah engkau melakukan usaha yang terbaik. Ya. Lakukan usaha yang terbaik. Jadi Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-12 berkata demikian. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya. Jadi saudara, keberhasilan adalah sebab akibat dari suatu usaha yang diusahakan dengan baik. Sering kita mengharapkan yang terbaik, tapi kita tidak mau memberikan yang terbaik. Ada suatu quotes berkata, money will magnify people through character. Dan uang akan memperbesar karakter seseorang. Maka milikilah hati yang suka memberi, maka dia akan lebih banyak memberi. Milikilah hati yang pelit, maka banyak harta pun akan semakin pelit. Ya. Maka kita harus lakukan yang terbaik dalam apapun, pekerjaanmu, usahamu. Miliki hati yang suka memberi, berani melepas apa yang ada padamu. Saya boleh undang WL Singers pemusik. Ya. Jadi saudara, hari-hari ini jadilah pribadi-pribadi yang, jangan ke bawah sama zaman. Ya. Zaman sekarang ini bahaya saudara. Semua hanya mempertontonkan tentang instan, tentang hedonisme, ya. Tentang bagaimana kamu menjadi orang yang dianggap kalau kamu punya sesuatu yang mahal, yang keren, yang branded. Ya, gak gitu saudara, gak gitu. Ya, hidup itu boleh, menikmati itu boleh, gak ada yang salah. Menikmati, kita kerja, kita udah berhasil, kita menikmati berkat Tuhan dengan kita beli sesuatu yang kita suka boleh. Tapi bukan untuk showing off tujuannya. Bukan untuk flexing, bukan untuk mencari status sosial. Status sosialmu tinggi kok di mata Tuhan. Karena kamu udah dibayar pakai darah Yesus. Kamu gak perlu khawatir kok orang anggap kamu apa. Orang boleh nganggap kamu apa aja terserah. Karena perspektif orang akan selalu banyak yang berbeda. 5 orang melihat kamu, 5 orang melihat kamu berbeda. Tapi cara pandang Tuhan itu yang kamu harus pegang dalam hidup kamu. Siapa diri kamu di mata Tuhan. Dan kalau kamu tahu cara pandang Tuhan melihat kamu, kamu akan tahu cara kamu melihat dirimu dengan cara yang benar. Ada amin? Yes. Saya jarang saudara membawa, atau mungkin boleh dibilang ini pertama kali saya membawa tema yang sifatnya berbau tentang investment,
berbau tentang keadaan realitas sekarang lah, tentang uang. Ya. Tapi karena saya melihat adanya sebuah sekarang akhir-akhir ini ada downgrading gitu loh. Adanya penurunan value di dalam kehidupan anak-anak muda khususnya, dalam melihat kesuksesan, dalam melihat uang, dalam melihat berkat gitu. Downgrading gitu. Maka tugasnya hamba Tuhan adalah kembali mengingatkan cara pandang kita terhadap uang, terhadap berkat, terhadap kesuksesan dengan cara pandang kacamata Alkitabiah. Nah, saya percaya saudara, hari ini apapun kesulitanmu, Tuhan adalah gembalamu dan gembalaku takkan kekurangan kita. Mari sama-sama kita mau angkat pujian ini saudaraku. Tuhan adalah gembalaku.